Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Purwono Ginanjar Widodo SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Muhammadiyah Suradadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada hari ini dapat berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah Bapak Purwono Ginanjar Widodo, sekaligus untuk membuka acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyin ba'dah. Yang kami hormati, yang saya hormati segenap Dewan Guru SMA Muhammadiyah Suradadi, dan yang saya banggakan Ibu Isyana yang hari ini sebagai pemateri kegiatan untuk kegiatan hari ini, serta anak-anak yang berbahagia yang sebagai syuting. Alhamdulillah sekali. Kalian kita senantiasa
senantiasa menjadikan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa memenuhi hajat, memenuhi kegiatan dalam kegiatan diseminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif oleh Bu Trisyana Rasmianti SPT, yang alhamdulillah ini tahap berikutnya ini alhamdulillah bisa bersama-sama berkumpul dengan membawa nikmat iman, sehat dan sifat. Kemudian salawat serta salam adalah kita tetap membawakan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita seluruh syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Trisyana yang saat ini sedang akan mengingatkan, mengibaskan atau memberikan dampak positif pada kita semuanya, bahwa ini adalah hal yang membanggakan bagi sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dari kegiatan ini imbas positifnya bisa berlimpah. Kita tahu bahwa di era zaman yang sudah dengan teknologi yang canggih, namun demikian perlu hal-hal positif yang perlu kita tanamkan pada diri kita khususnya dan pada anak-anak kita ya, sehingga imbas positif ini bisa menyebar atau bisa menjadikan kita lebih semangat dalam berkomunikasi, dalam membimbing, membina baik di sekolah ya, khususnya anak kita dan di luar sekolah, sehingga apa yang nanti disampaikan dan apa yang nanti bisa dipaparkan bisa dimengerti. Tentunya Bu Trisyana sudah mempersiapkan dengan sangat matang dan mudah-mudahan selalu sukses nih Bu Trisyana, dan yang lain juga menyusul ya semuanya bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bergilir insya Allah. Mudah-mudahan SMA Muhammadiyah Solidarity makin maju, makin bisa berkembang dan mampu bersaing dengan sekolah lain, sehingga tamatan dari SMA Muhammadiyah Solidarity ini bisa menjadi tamatan yang membanggakan, terutama bagi diri, keluarga, kita sebagai pendidik dan insya Allah di masyarakat juga bisa berkembang. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Muhammadiyah Solidarity dengan materi Ibu Trisyana Rasmianti SPT, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Tegal, kami nyatakan dibuka. Dan mohon maaf barangkali ada kata yang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Teguh Supriyadi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari untuk mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada pagi hari ini kita berdoa, karena doa ini yang saya dibawakan aja Nabi Muhammad SAW untuk memudahkan segala urusan-urusan yang beliau laksanakan tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la salam ila mana ta'ahu salam wa anta taj'alul hasmuka sifatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadi kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembukaan acara kali ini. Saya Ibu Ika Prasti Kusyani SPD selaku pembawa acara
mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu diseminasi atau pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Trisiana Resmiati SPT. Kami serahkan acara sepenuhnya kepada beliau. Ibu Trisiana Resmiati, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Suryajadi, Bapak Purwono Kejadian Widodo SPD, yang sudah diluangkan waktunya untuk acara saya, alhamdulillah. Yang kami hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru semuanya, dan juga staf karyawan tata usaha SMA Muhammadiyah Suryajadi, serta anak-anakku yang kami banggakan pastinya, Mas Gani yang sudah membantu Ibu ya untuk melakukan syuting. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya serta ridhonya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama di sini menyempatkan waktu untuk menjalankan tugas setiap harinya di Bapak Ibu, dan juga bisa meluangkan waktu untuk acara saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu ini, sehingga kita bisa memahami bagaimana kita bisa mencari ilmu dengan mudah gitu. Baik Bapak Ibu, untuk acara kali ini saya meminta kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi atau pengimbasan ya, atau pemaparan tentang modul 1.4 budaya positif yang sudah saya ikuti kemarin di Bapak Ibu. Saya Trisiana Resmiati dari SMA Muhammadiyah Suryajadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal, okay. Dan pada acara kali ini saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, okay. Kita belajar bersama. Jika ada ilmu yang memang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, kita bisa belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Apa tadi Bapak? Baik. Ini kenalan dulu. Ini profil saya, profil pengajar praktik saya, dan juga fasilitator saya. Fasilitator saya itu Bapak Miss Inayah Al-Hayati. Beliau sangat inspiratif sekali, visioner juga, sama kayak Pak Purwono. Saya sangat menginspirasi saya untuk lebih bergerak lagi, bergerak dan menggerakkan kita semua agar pendidikan Indonesia ini lebih maju lagi, khususnya untuk di SMA Muhammadiyah Suryajadi. Kemudian pengajar praktek saya yang juga sangat baik ya. Biasanya kan ada yang ngaku gitu kan, ini nggak seperti ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya alhamdulillah, beliau juga memberikan support kepada saya, kepada teman-teman CKP yang lain juga, memberikan banyak inspirasi juga ketika ada memberikan waktu ya untuk saya untuk bisa, ketika ada yang memang sulit, beliau masih bisa meluangkan waktu jam berapapun ya. Begitu. Kemudian sebelum kayaknya tegang banget ini ya, sebelum kita memulai materi ya,
kita materi yang kayaknya menegangkan ya Bapak Ibu guru sudah jadi kayaknya sudah tegang gitu. Kita ice breaking dulu. Yuk senyum selama 30 menit. Nah, maksudnya bagaimana senyum selama 30 menit? Ayo Bapak Ibu berdiri dulu. Detik pakai Ada yang dia teman-teman nanti nggak bisa waktunya ya. Mohon maaf. Ya Bapak Ibu mohon kita berdiri dulu. Kayak tegang banget. Berdiri jangan tegang-tegang ya. Ya, kemudian kalau sudah silakan berhadapan dengan rekannya yang cowok sama cowok, yang bapak-bapak sama bapak-bapak, yang ibu-ibu sama ibu-ibu. Iya betul juga, ya kita berhadapan ya. Jadi Bu ini Mas sama Gani sama Bu iya. Titi. Iya, Bu Cici tadi sama Mas Gani sudah senyum, sudah iya. Silakan lihat wajah temannya ya, wajah bapak ibu guru yang lain. Dan lihat Bu aja lihat ini bapak kita ya, lihat matanya ya, dilihat. Nanti kalau nggak dilihat nanti malah nggak itu. Sudah senyum, dilihat apa aja, apa dulu. Bu Dini bertanya sama Bu Ani ya, jadi terlalu tegang ya. Iya. Sudah kok masih tegang nggak mau senyum? Angel, ya kalau Angel itu gimana? Ya ini ice cream yang kayak apa ya, mungkin sebenarnya emang tegang banget. Nggak mau maju-majuin ya, kalau maju-majuin kan pasti ya satu berpandang-pandangan ada berhadapan gitu. Ya terus senyum selama 30 detik. Ya wis luwe. Saya juga waktunya habis. Gitu, sama nih Bapak Ibu gitu. Kayak masih tegang juga ternyata. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke sebelum ke materi, kita buat kesepakatan forum diseminasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita saling menghargai siapapun yang berbicara di Bapak Ibu yang di depan. Kita menghargai yang di depan siapa yang berbicara. Jadi yang berbicara siapa, nanti yang lain mohon didengarkan. Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan pasti ya. Kalau Bapak Ibu dulu pasti berpakaian rapi dan sopan. Setuju Bapak Ibu? Bu Lili nggak bisa tidur semalam. Ya kemudian izin saat hendak keluar ruangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Boleh makan minum dengan tenang. Boleh sekali. Ya bagi yang belum sarapan ya, kita mulainya pagi-pagi. Jadi mohon maaf akhirnya anak-anak ditinggal sebentar karena kita juga mengingat menimbang waktunya. Nanti akan ada pemadaman listrik. Jadi saya ambil waktu Bapak Ibu guru yang mengajar untuk mengikuti diseminasi kali ini. Mohon maaf sekali Pak. Jadi kita mengurangi hak anak, mohon maaf. Mau ada yang ditambahkan lagi kesepakatan forum diseminasi kali ini? Cukup. Cukup Pak. Ya. Waktunya sampai 1 jam ya Bapak Ibu. Ya. Mau dibantu ya Bapak Ibu. Oke. Budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Kebiasaan baik, boleh hidup jadi apa? Kebiasaan baik, betul. Ada lagi? Betul sekali berita kebiasaan baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu Ani, barangkali mau memberikan pendapatnya? Setiap hari kita sopan Santun, iya. Jadi budaya positif ini kalau seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, konsep inti budaya positif ini itu yang pertama adalah kita memahami pembelajaran atau perubahan paradigma positif ya.
Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keenam kita juga akan membahas tentang posisi kontrol guru. Ini juga nanti kayaknya ada hubungannya dengan PPG piloting saat ini ya Bapak Ibu ya Bu Lili. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Terus kita juga akan bahas tentang apa itu segitiga restitusi. Kita mulai ke konsep inti yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana sih Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh? Oh iya, boleh tunjuk jari, boleh sambil iya megang mic nggak apa-apa. Izin ya Bu ya. Gimana Bu Ika? Itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini seperti yang sudah pernah dilakukan mungkin ya di PPG, di mungkin saat ini yang sedang melaksanakan PPG ini kan sudah mendapatkan pembelajaran tentang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik itu dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan yang pertama kebutuhannya Ibu. Kemudian ketika mereka sudah butuh, otomatis mereka akan menyukai. Jadi pembelajaran sesuai dengan apa yang disukai oleh peserta didik. Kalau sudah butuh, sudah suka, kemudian otomatis mereka juga akan menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga mereka tidak istilahnya frustasi gitu atau mungkin gagal pada saat pembelajaran tersebut. Mungkin dari saya seperti itu Bu Trisya. Lengkap sekali ya. Terima kasih Bu Ika. Kita beri aplaus untuk Bu Ika. Iya, beliau juga habis PPG ya, pasti ada pembelajaran berdiferensiasi luar biasa sekali, sangat lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Bu Lili Herani yang sedang piloting PPG luar biasa sekali gitu ya. Bicara dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sekarang sedang saya pelajari tentang diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri kan ada 3 komponen ya, Ibu Beatrice. Yang pertama konten, terus ada produk, proses. Berarti yang pertama dulu adalah konten, proses, dan yang terakhir produk. Nah, berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Menurut saya itu seperti itu, Bu Tris. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lili, terima kasih. Kita berdua untuk berdiri terima kasih biar tambah semangat lagi juga. Ya, semangat ya Bu, insya Allah nanti langsung tervalidasi. Baik, kita ingatkan lagi tadi pembelajaran tadi itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Diingat lagi bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar atau 6 nilai. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Mengingat lagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5 bernalar kritis.
Kemudian yang keenam adalah mandiri. Nah, kita itu ingin mengajarkan siswa-siswi kita itu juga sesuai profil pelajar Pancasila nih, yang terdiri dari 6 pilar tersebut. Kita ulang-ulang lagi karena memang pembelajaran kita ya seperti itu, harus sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai ke tadi perubahan paradigma pembelajaran saat ini. Kita visualisasi dulu tentang teori kontrol. Jadi saat ini biasanya kan ada guru ya, ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada anak ya, anak berprestasi, dia itu dikasih hadiah gitu. Nanti biar anak-anak yang lain itu semangat gitu. Tapi ternyata itu tidak bisa malah menjadikan iri hati teman-temannya gitu. Bisa juga seperti itu. Malah itu tidak bagus gitu ya. Karena itu dukungannya itu motivasinya itu secara eksternal. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi apa dimarahin? Kamu terlambat, kamu pokoknya harus dihukum. Itu malah membuat ilusi bahwa orang dewasa dengan memaksa itu jelas membuat anak itu akan jadi tidak termotivasi. Jadi dia itu merasa takut ya, merasa takut untuk kalau berangkat. Aduh, aku sudah was-was kalau sudah misalnya contohnya tadi ya, kalau anak terlambat gitu kan sudah dimarahin. Kamu kalau terlambat tidak sesuai aturan, ya sudah kamu harus dihukum. Padahal harusnya kita memberikan kesempatan untuk anak ditanyakan dulu apa alasannya, kita divalidasi dulu dia itu kenapa kok terlambat seperti itu. Itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini juga sebagai muhasabah diri ya, introspeksi diri, apakah saya atau Bapak Ibu yang lain selama ini melakukan ilusi kontrol seperti itu atau tidak gitu. Oke. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon tentang dunia itu seperti apa, kemudian teori kontrol tentang dunia itu seperti apa. Jadi kalau stimulus responnya untuk dunia ya, realitas kita, kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap kebutuhan realitasnya, kebutuhan manusia itu pasti berbeda. Seperti itu. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama menurut stimulus respon ya, diberi respon seperti itu. Tetapi secara teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Melihat hal-hal itu pasti saya sama Bu Lili gitu kan, melihat satu peristiwa gitu kan, pasti kan punya pemikiran masing-masing. Tidak mungkin sama, ngoten nggih Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus respon tentang dunia. Tetapi teori kontrol tentang dunia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kalau itu maksudnya itu kenapa sih seperti itu? Kita cari kok alasan gitu kan? Alasan misalnya anak terlambat tadi contohnya ya. Anak terlambat itu kenapa? Kita cari tahu alasannya dulu, jangan dimakan dulu. Kamu terlambat ya harusnya langsung dihukum seperti itu, oke? Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu untuk stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Ya tadi saya sampaikan tadi contohnya. Kemudian kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya nggak mungkin kan bisa mengontrol Gani. Misalnya Gani kitanya rambutnya kontrol, tapi kita punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatannya bahwa anak SMA itu rambutnya harus dipotong pendek biar ganteng ya Mas Gani ya. Ya itu sebagai contoh saja. Ibu nggak nyalain Mas Gani. Mas Gani punya alasan. Jadi makanya
Hedi ya. Oke. Kesenggol. Iya. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu untuk stimulus respon. Kalau sudah dibujuk nggak mau, nanti dipaksa. Kamu pokoknya harus gitu. Nggak bisa seperti itu, oke, Bapak Ibu. Kita punya tadi kebutuhan sendiri, dan kalau dipaksa kalau anak pasti akan lari. Begitu pula dengan kita ya. Kalau kita modelnya kepemimpinannya terlalu apa namanya ya, sakit, kita juga akhirnya udah lari lah. Itu dia takut. Iya, akhirnya apatis gitu ya, Ibu. Iya, kayaknya apatis. Kemudian kali kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita cari sebaiknya itu bagaimana yang paling baik gitu. Kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah itu untuk stimulus respon. Kamu misalnya itu atau juga gitu ya. Kamu nggak ikut saya ya, berarti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu modelnya kan seperti itu kalau stimulus respon ya. Tetapi kalau term kontrol tentang dunia itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita cari win-win solution gitu Bapak Ibu. Kamu pinginnya seperti apa, saya pinginnya seperti apa, biar kita sama-sama enak, kita sama-sama nyaman. Kita terapkan pada siswa dan juga kita terapkan pada Bapak Ibu guru semuanya, gitu. Cari win-win solution. Saya pinginnya seperti ini, gitu kan, pinginnya seperti ini. Tapi kita cari jalan tengahnya, yang paling baik itu yang mana? Itu perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan pada kontrol dalam proses pembelajaran kita nantinya, nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ngajar ya kita nggak sanggup, akhirnya kita pulang-pulang kalau habis ngajar capek sendiri ya, capek sendiri karena nggak, anak-anak udah males pelajaran kita gitu kan. Terus kita sudah marah-marah, anaknya juga sudah capek, kita capek hati gitu kan. Akhirnya apa? Jadinya sakit gitu. Ini sebagai introspeksi diri saya juga, ini juga bisa jadi pembelajaran Bapak Ibu dulu yang terbaiknya bagaimana untuk mengajar siswa. Kemudian selanjutnya adalah tentang disiplin positif ya. Ini budaya positif selanjutnya adalah, ini konsep budaya positif selanjutnya adalah disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Bu Alif Fatin, matematika kita luar biasa. Monggo Bu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya disiplin positif. Kalau menurut saya, disiplin positif adalah perilaku positif atau perilaku yang baik, Bu, dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Alif Fatin. Kita mendengar tuh Bu Alif Fatin. Iya, iya, benar sekali ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, Pak Teguh, Bapak Ibu. Pak Teguh sepertinya sedang kenal sekarang. Kalau menurut saya yang namanya disiplin positif itu biasa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan dan kita tenang, nyaman, enjoy melaksanakannya, dan mereka yang melihat juga nyaman atau tenang. Jadi kalau kita tularkan kepada mereka, mereka akan melaksanakan dengan tenang juga, enjoy juga, aman juga. Jadi tidak merasa tertekan. Seperti tadi awal dikatakan oleh Bu, anak bocah terlambat ya, langsung dikasih hukuman, ya itu jelas tidak baik. Karena kita punya alasan. Dan kalau kita sudah menerapkan kepada diri kita, berarti mereka melihat contoh. Oh, kalau dia maaf dan komennya tenang, ayam dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya yang namanya disiplin positif. Kebiasaan yang bisa kita lakukan dan kita merasa nyaman. Aku mengatakan kayaknya jam dulu, jam setengah dulu nyaman, ayam tenang. Nah itu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mereka yang melihat juga aman, nyaman, nggak ada unsur pemaksaan kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Teguh. Kita berdoa dulu untuk kita ya, Ibu. Terima kasih.
betul sekali nih. Disiplin positif itu adalah perilaku yang baik ya, yang bisa kita contoh, sehingga yang lain itu juga yang melihat itu bisa menjadi, kita intinya bisa jadi contoh yang baik nih. Yang intinya adalah action gitu nih, dalam melakukan disiplin positif atau disiplin yang baik. Selanjutnya dari ya, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau lewat ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah ciptaan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, tadi kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan ya. Kalau kita sudah menerapkan tadi perilaku yang baik, disiplin positif tadi, maka pasti akan ada yang namanya atau karena kita sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang orang seluruh manusia itu pasti, iya, aku sepakat dengan hal itu baik gitu. Maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Pertama adalah kalau profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, artinya itu saling menghargai ya intinya. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Kemudian kalau menurut Ibu Primary Years Program FYP itu nilai-nilai kebajikan itu meliputi ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau menurut 9 pilar karakter ya Indonesian Heritage Foundation atau IHF itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai-nilai kebajikan yang dianggap oleh beberapa institusi ya yang ada di Indonesia. Yang pastinya kalau kita sebagai seorang muslim ya pasti banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kita menuju ke selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada yang tahu Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa saja? Primer, sekunder, ada lagi. Ini diapain gitu? Maksudnya itu kita itu ingin apa gitu ya? Tadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan hidup ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Boleh pakai mic Mbak Ani, Bu Ani. Ya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Misalkan kebutuhan yang kita makan, misalnya nasi. Plus kebutuhan sekunder atau tambahan. Berarti yang berhubungan dengan
ada hiburan, otomatis kita tegang, jadi nggak fresh ya. Jadi untuk misalkan bekerja, otomatis kita nggak fokus. Terima kasih. Betul Bu Ani, benar kita mendengar Bu Ani, ya. Betul sekali ya. Kita berarti kebutuhan dasar manusia ada di kebutuhan. Ada yang mau tambahkan lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke apa saja sih kebutuhan dasar manusia sebenarnya itu apa sih? Baik, tadi ya tahan hidup ya makan gitu kan, kemudian minum gitu, terus pakaian itu kan bertahan hidup ya. Kalau diri kan kita harus punya pakaian dulu, dan juga menambah nilai estetik juga ya. Kemudian penguasaan atau kekuasaan, contohnya misalnya ada anak gitu kan. Dulu kita pernah ada kasus yang anak lagi dimarahin ya Bu aku ya, kemudian pas waktu itu ada anak yang marah-marah gitu karena dia anak terlambat, terus tadi disampaikan dia merasa berkuasa, kemudian langsung marah-marah diberitahu gitu kan, harus izin dulu karena dia terlambat, otomatis kan dikasih tahu sama gurunya karena langsung dia masukkan ke kelas gitu. Maka ibu gurunya yang sedang mengajar otomatis menyampaikan anak itu gitu, disampaikan dulu, disampaikan kok kenapa nggak izin dulu karena ibu gurunya gitu. Maka anak itu marah dan menjatuhkan kursi gitu. Itu ada seperti itu ya. Dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang seperti itu. Itu mungkin bisa, dan kita tanya kenapa alasannya itu kan karena memang ada alasan tertentu ya yang memang pasti lah kita tanyakan dulu alasannya apa gitu. Kemudian kesenangan tadi ya, kebutuhan sekunder ya, kata Bu Nurani tepat sekali bahwa kita itu butuh kesenangan. Contohnya saya ingin keluar gitu kan, keluar kelas pelajaran. Kenapa? Kok saya bukan bosan, sebenarnya bukan bosan ya, tapi ingin iseng-iseng aja kan, itu kan suatu kesenangan gitu, ya kan? Saya ingin keluar lah, ingin kerja dunia gitu. Itu juga adalah contoh kebutuhan kesenangan ya. Kemudian kebebasan. Saya bosan kalau di sini, saya pengennya di luar, itu kebebasan. Contoh dari kebutuhan kalau bebas pengennya nggak pengen di situ, di kelas terus gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada anak, ya misalnya ada anak, terima kasih Bu, kita sudah berikan love. Ya, ini I love money biasanya, gitu. Ya, kasih sayang dan rasa diterima berarti kalau ada orang maksudnya pasti butuh kasih sayang ya, dan diperhatikan, dicintai. Misalnya anak nggak pernah masuk sekolah karena misalnya gurunya sebenarnya ngomong kalau kayak kasus sekolah gurunya masukkan anak gitu kan, bisa juga seperti itu ya Bapak Ibu. Itu salah satu contoh alasan kebutuhan orang ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Penyemangat, support, ada lagi dorongan, penyemangat, support, dorongan, ya betul sekali. Di sini ada banyak sekali motivasi perilaku manusia. Pertama ya, aku dihukum ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ada motivasi seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak itu ingin belajar yang rajin, dan aku naik siji dan aku bukan hadiah gitu kan. Nanti dapat hadiah, itu kan ada seperti itu ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau itu nilai yang lebih tinggi ya, saya belajar untuk apa? Untuk diri saya sendiri gitu kan. Untuk nanti bagaimana kedepannya saya bisa hidup sendiri gitu kan, dan mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu atas kesadaran sendiri ya, tidak perlu aku takut dihukum jadi aku mau belajar, aku ingin mendapatkan ini
tidak mau belajar, nggak seperti itu. Ini motivasi yang paling tinggi karena murid itu sadar diri untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik, Bapak Ibu sudah baca ya? Sepertinya kita ice breaking lagi. Mungkin ada yang mau memimpin ice breaking? Yang kepala sekolah ice breaking tepuk tangan nggak apa-apa. Kayak saya masih lupa Pak. Iya, boleh Pak? Boleh Pak? Oke Bapak Ibu, masih ice breaking. Berdiri. Ice breakingnya SD ya, apa kakak? Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk pipi. Berdiri ya. Kalau kau suka hati bilang Muhammad. Kalau kau suka hati bilang Jaya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya Muhammad Jaya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya Muhammad Jaya. Satu lagi ya, tapi kan latihan semua. Sekarang banyak ketemu lagi. Ini Mas Gani rekod. Nanti terapkan dengan Iya, itu boleh diterapkan. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati terjadi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati bilang Muhammad. Kalau kau suka hati bilang Jaya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya Jaya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat semuanya. Satu dulu Pak. Iya. Tadi boleh dilanjut tadi sudah relaksasi sedikit ya. Masih tebak sekali. Kayak diberi. Ini barang-barang ya kita belajar, saya juga masih belajar Bapak Ibu tentang konsep budaya positif ya, dan bisa kita terapkan di sekolah. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu kan pasti menyakitkan ya. Kalau penghargaan pasti nggak efektif ya. Dikasih ini, kamu kalau berangkat ke sana tak kasih hadiah nih, itu kan penghargaan gitu kan. Kalau nggak berangkat ya nanti dihukum gitu. Kemudian tidak nyaman kalau hukuman ya, murid jadi takut pasti kalau hukuman memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dia itu, anak itu cenderung lebih suka berbohong ya. Kalau dihukum sih nanti takut dihukum, jadi mereka menjadi pembohong ulung, belajar untuk menjadi pembohong ulung ya Bapak Ibu. Jadi itu sangat tidak efektif. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dihukum kan pasti teman-temannya lihat gitu, aku habis dihukum, kamu dihukum seperti ini, contohnya ya Bapak Ibu. Kalau penghargaan tidak efektif pasti merusak hubungan. Kayak dikasih terus, aku nggak dikasih, aku males lah, bisa kayak gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kalau ranking 1 nanti ranking 2, ada ranking 2, aku males belajar lah, pasti ya rankingnya seperti itu terus. Tapi berarti bukan memberikan motivasi, tapi malahan menjadi merusakan hubungan tadi ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu kita membuat konsekuensi dan restitusi. Kayaknya ini baru juga ya buat kita ya, restitusi itu ya. Kata-kata restitusi saya juga baru sedikit dengar lah. Kalau konsekuensi itu kekuatan jangka panjang, berarti kalau kamu tahu ya
intinya kita berkesepakatan dulu sama siswa gitu kan. Kalau kamu memang kita jadwalnya memang harus berangkat kasih itu tidak mau terlambat, ya kamu kasih tahu konsekuensinya apa. Jadi itu kan motivasi dari dalam diri ya. Dan restitusinya pasti tadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya tersebut. Saya akan berusaha untuk berangkat kasih karena saya yang sudah membuat kesepakatan itu, bukan dari peraturan sekolah gitu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Stimulusnya itu adalah konsekuensinya adalah stimulus respon. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi itu ada teori kontrol, hanya dirinya yang bisa mengontrol memegang kontrol itu ya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Saya yang bisa yang bisa mengontrol itu, saya merdeka gitu. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan waktu untuk menangani kesalahan, kok aku kayak gitu ya, kok aku seperti ini ya gitu ya. Tapi kalau restitusi itu murid bersemangat memperbaiki kesalahan tersebut ya. Jadi aku kemarin kayak gitu, karena aku tidak boleh kayak gitu lagi. Itu karena memang sadar diri ya, tidak karena kesadaran secara ekstrinsik. Oke, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi ya adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri restitusi adalah yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Maksudnya itu bukan dihukum gitu kan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya sudah, kalau sudah seperti itu misalnya contohnya ya, jangan diulangi lagi ya gitu kan. Dan mereka itu mempunyai kesadaran untuk untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi benar-benar motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Kemudian di sini ada perbedaan antara kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kalau dihukum ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu bedanya seperti apa? Ini kita langsung ke studi kasus. Ada siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Kalau hukuman dari guru itu langsung memberikan hukuman siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid akhirnya takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu masuk hukuman juga ya kalau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru itu lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Baik, Ibu, kita sudah di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Apakah kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Kalau penghukum ya tadi ya, contoh katanya bagaimana ya, ya? Ada yang tahu? Kalau penghukum, kamu harus tadi yang mengerjakan, kamu dihukum karena tidak mengerjakan PR, kamu dihukum nggak bendera selama 10 menit, kan? Itu contohnya. Kalau membuat rasa bersalah, kalau kamu tidak seperti itu, nanti kamu jadinya anak yang seperti ini. Kalau nggak mengerjakan soal, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman biasanya mengajak ya, ayo
Ya, kemudian siswa guru sebagai pemantau, jadi sedikit seperti manajer ya, tapi lebih tinggi lagi pemantau itu ya tadi dipantau dulu, kamu belum mengerjakan PR, kenapa alasannya gitu, ditanya dulu gitu kan, jadi dipantau dulu, terus nanti dilihat, kalau sudah ayo kamu tahu ya kalau tidak mengerjakan seperti apa, ini kesepakatan kelasnya seperti apa gitu. Jadi sudah dibuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas seperti apa gitu. Nah, manajer itu sama dengan pemantau, bedanya itu lebih tinggi lagi ya daripada pemantau. Oke. Jadi ini contoh kasusnya ternyata ada juga di sini. Studi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita ada upacara bendera. Nanti ya Pak, istirahat. Jalan. Ya, kalau penghukum itu kata-katanya contohnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau memantau kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya, berarti ditanya konsekuensinya seperti apa. Kalau teman tadi ya, ayolah yang tertib, berduduk juga, gitu seperti itu ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Oh salah dulu ya, harusnya buat rasa bersalah dulu. Maaf Bapak Ibu. Ya, buat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Biasanya gitu ya, Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu seperti itu, dulu saya seperti itu Pak. Ya, ternyata salah ya. Kemudian kalau sekarang lebih cenderung teman dan pemantau ya. Kemudian kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu contohnya ya, kira-kira bagaimana kamu berarti mencari solusinya ya, kita cari solusi yang terbaik untuk siswa itu seperti apa, itu untuk manajer. Selanjutnya kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi kita sudah bahas kita sebagai guru macam apa gitu kan, itu sebagai perspektif diri untuk saya juga ya, belajar untuk saya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Kenapa seperti itu? Dia tahu Bapak Ibu? Mengapa kita itu memilih untuk melakukan keyakinan kelas, bukan memilih peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kok kita milihnya itu keyakinan kelas, jangan peraturan kelas? Tadi kalau peraturan kelas itu bagaimana ya? Pasti ada konsekuensi ya, memaksa ya kalau peraturan ya. Udah kelihatan Monika? Iya. Iya, kalau peraturan kelas itu cenderung memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan, mencari win-win solution, menang-menang gitu kan. Kamu menang, aku juga menang, sama-sama saling kepenak lah, intinya seperti itu. Jadi contohnya ya, contoh kasus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu ya. Kita lihat kasusnya. Tadi jawabannya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita ada peraturan tentang penggunaan helm? Kok kita harus pakai helm sih kalau pakai motor? Alasannya apa sih Bapak Ibu? Ya berarti untuk keselamatan ya. Jadi itu kan nilai universal ya, nilai kebajikan universal ya. Masih penting selamat gitu kan, minimal selamat ya. Kemarin ada tahun 2000 ya, padahal di daerah kecil ya, di Kertasari ya, Ibu Ika itu ada kecelakaan motor sampai meninggal, padahal di Kertasari Pak. Ya. Kemudian ya itu nggak pakai helm langsung meninggal di tempat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Sehat
sehat ya dan selamat. Iya, itu juga itu kita berarti mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi apa? Ya universal, yang umum ya dan sehat loh Bu. Ya seperti itu ya Bu ya, itu nilai-nilai universal, kebajikan universal yang harus kita yang sudah kita anggap yang ada di dalam hati nurani kita ya. Kita masih punya orang lain sehat loh. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba ya membuat keyakinan kelas di kelas 10. Itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kemarin saya mendiskusikan, ya kita buat kesepakatan kelas ya. Bagaimana kesepakatannya untuk anak-anak kelas 10. Di situ mereka menyampaikan, Bu, yang terlambat jangan sampai terlambat. Oke, ditulis. Kemudian saya kasihkan sticky note ya. Mereka silakan ditulis satu-satu ya. Setiap anak punya tulisan masing-masing untuk keyakinan kelas kita, gitu kan. Mereka punya pendapat disampaikan. Kemudian mereka menulis ya. Setiap anak itu berbeda. Ada yang sama juga sih, nggak ada masalah. Dan kemudian ditempel ya. Melakukan setelah berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian anak-anak menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas yang paling bagus, maksudnya berapa nilai-nilai yang mereka kita rinci ya, kita lebih karena banyak ya punya anak dan yang sama ya jadi satu gitu kan. Dan kemudian menempelkan keyakinan di kelas itu kemarin sudah saya lakukan bersama dengan anak kelas 10. Kelas 11 belum ya, sama kelas 12 kita langsung pembelajaran yang maaf. Nah, nanti tetap kita buat kesepakatan kelas ya. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain, bisa digunakan sebelum pembelajaran agar lebih lebih kondusif anak-anak dan mereka lebih sadar untuk lebih atau mau belajar. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu biasanya lebih abstrak daripada peraturan ya. Kemudian berupa pernyataan universal, misalnya biar sehat kamu mesti ngapain, biar disiplin, biar tertib kelasnya berarti kamu harus anak-anak tidak boleh terlambat, kemudian pakai baju yang rapi, itu kan kesepakatan kelas yang harus dibuat. Tidak boleh merokok, tidak boleh pakai narkoba, itu juga suatu keyakinan kelas ya. Tidak boleh merokok di sekolah ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Tadi kita masih pakai negatif ya, kalimat negatif tidak diganti biar sehat, maka kita jaga kesehatan, kita cuci tangan, membawa sampah di tempatnya. Itu salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi seluruh anak itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan keyakinan kelas tersebut agar anak-anak juga sadar bagaimana anak-anak itu nanti tahu ya tugasnya anak itu apa, tugas saya juga apa sebagai guru gitu kan. Anak belajar, tugas guru berarti otomatis mengajar dan mendidik. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh ternyata ini ada yang salah nih, karena ada yang mau ditambahi, boleh ditambahi. Matang ya Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana prosesnya segitiga, kita mulai ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara ya yang lebih efektif untuk mendiskusikan apa ya. Jadi ada percakapan dialog tentang tadi segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada anak yang terlambat gitu tadi contohnya, atau anak tidak mau mengerjakan PR. Contohnya yang sedikitnya anak tidak mau mengerjakan PR. Itu kita panggil dulu ya. Kita semua
sekolah. Itu contohnya seperti itu, menstabilkan identitas. Ini bukan membenarkan ya, tapi memaklumkan. Boleh memaklumi, iya pastilah semua orang pasti berbuat salah, tidak ada satu orang pun yang benar semua gitu ya. Yang melakukan terus-menerus betul gitu kan, pasti ada sedikit atau 1, 2, 3, 4, 5 melakukan kesalahan gitu. Jadi memaklumi kesalahan itu tapi tidak menjadi pembenaran gitu. Jadi kayak saya juga mungkin pernah dulu seperti itu, tapi kan ada tapinya gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan ya. Kamu kenapa setelah sudah disampaikan seperti itu kenapa sih kamu kok nggak mengerjakan tugas kali ini? Biasanya kan kamu mengerjakan, kan anak menyampaikan, memberikan alasan-alasannya ya. Saya terlalu saya lupa bu, misalnya seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita kemarin apa ya? Gitu kan, masih ingat nggak? Nanti anak menyampaikan, ya bu tidak boleh tidak boleh harus mengerjakan PR, tugas dari guru gitu kan. Nah kalau seperti itu, apakah masih ingat gitu kan? Kita berarti memberikan penguatan kepada anak. Nah itu tahu berarti masih ingat ya, gitu contohnya seperti itu. Anak-anak kamu kalau sudah tahu apakah mau diulangi lagi, juga ditanyakan keyakinan anak itu ya, terkait keyakinan kelas. Nanti kan anak menyampaikan tidak bu misalnya gitu. Kalau ternyata iya, itu nanti bagaimana kalau iya gitu? Berarti kita kuatkan lagi anak tersebut agar lebih semangat ya, agar motivasi diri untuk belajar lebih giat lagi. Itu seperti itu Bapak Ibu, penjelasan tentang budaya positif di modul 1.4 yang saya pelajari. Alhamdulillah sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak Bapak Ibu, atau kita berdiskusi bersama gitu Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu, materinya sudah selesai, ternyata lama sekali. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan. Mungkin demikian Mbak KS. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi bareng-bareng untuk kemajuan sekolah kita nih. Terima kasih. Saya ingin menanyakan apa keyakinan dengan peraturan. Keyakinan sama peraturan. Perbedaannya ya. Saya sambil dulu nih. Kalau keyakinan itu kan tadi mencari unique solution. Jadi semuanya itu anak itu semua itu terlibat dalam di ruangan itu, semuanya terlibat ya di forum itu gitu. Misalnya kita sama siswa di kelas gitu, kita membuat keyakinan berarti semua orang ya terlibat gitu. Kayak kemarin kita melibatkan wali murid untuk membuat peraturan sekolah gitu Bapak Ibu ya. Boleh terlambat, itu kan kita membuat keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan itu sama di Bapak Ibu. Kemudian kalau peraturan ya udah langsung dibuat tanpa kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait. Seluruh warga sekolah itu tidak dilibatkan, itu yang berwajib dengan peraturan. Bukan Bu Ani. Terus sekali pertanyaannya sangat membangun. Masih ada yang mau kita diskusikan lagi Bapak Ibu? Dede, sampun.
Kalau santun acara ini kita tutup. Makanya sebelum tutup. Ini boleh. Terus. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini tentunya hal yang sudah sering kita lakukan, hanya saja ya kita tidak memahami saja. Ya. Tadi ada penggolongan atau mungkin bagian-bagian yang di telinga kita itu asing. Peraturan sama keyakinan itu bedanya apa? Kemudian satu lagi itu hal baru yang saya ini berarti segitiga apa? Segitiga restitusi ya, ini juga hal baru bagi saya. Tapi ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita jadi tambah wawasan. Hal baru itu bukan hal yang kita tidak tahu, ternyata sudah kita tahu itu, tetapi itu terlalu dalam gitu ya. Termasuk juga kita cari win-win solution, semuanya menang, semuanya tidak ada yang kalah. Jadi kita jika terjadi permasalahan atau kegiatan yang kita laksanakan itu ada miss atau sedikit tidak cocok, ya perlu dibicarakan. Tapi caranya ya semuanya menang gitu. Jadi ini hal-hal baru dan kita jangan menutup diri dan menutup mata Bapak Ibu. Ya, semakin kesini itu dunia ternyata banyak hal yang belum kita ketahui, meskipun hal itu sudah kita lakukan atau kita laksanakan. Dan saya kira informasi ini berarti dan mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan, terutama ini ada tahun guru bergerak, mudah-mudahan lancar, sukses dengan bantuan Ibu sekalian, dan kita mudah-mudahan mendapatkan dan dapat menerapkan ilmu yang banyak dan kemudian bisa diterapkan dalam diri kita sehingga kita mampu mencapai apa yang diceritakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kita tutup ya dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah dan terima kasih atas penyampaiannya di sana dan Bapak Ibu guru yang mengikuti dengan aktif. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.